Minasan, ohayo gozaimasu. Kembali lagi bersama saya Nikadi Ayu Harmoni. Dalam kesempatan ini kita akan belajar hyogeng. Apa sih hyogeng itu? Kita langsung saja ya. Nah, jadi hyogeng kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah ungkapan. Ungkapan atau hyogeng adalah bagaimana sih caranya kita menyatakan perasaan sendiri dengan ekspresi, kata atau frase dengan makna kiasan yang dituju supaya bisa dipahami oleh orang lain tentunya. Nah, untuk menyatakan hyogeng biasanya pada saat kita ingin berterima kasih, bersyukur, meminta maaf, kemudian meminta tolong dan lainnya. Jadi benar-benar ekspresi dari kita sendiri kepada orang lain dengan menggunakan hyogeng. Nah, ada beberapa hyogeng yang biasa atau populer diucapkan dalam hyogeng bahasa Jepang, yaitu yang pertama adalah bagaimana sih hyogeng berterima kasih. Nah, tentunya ketika kita mengucapkan terima kasih akan diikuti oleh ojigi. Masih ingat kan adik-adik bagaimana caranya mengucapkan atau melakukan ojigi dengan menundukkan kepala ya. Berterima kasih yang disertai dengan menundukkan kepala. Baik, kita langsung saja dengan domo. Domo arigato. Domo arigato gozaimasu. Dari yang biasa beranjak ke yang lebih sopan lagi. Dan respon yang biasanya diberikan adalah iye, do itashimashite. Atau kochira koso arigato gozaimasu. Sama-sama ya, atau terima kasih kembali. Domo arigato gozaimasu. Kochira koso arigato gozaimasu. Baik, selanjutnya itu ada hyogeng meminta maaf. Nah, ketika kita meminta maaf pada orang lain tentunya sangat penting sekali ya. Tentunya juga disertai dengan ojigi. Ada ungkapan gomen, sumimasen. Gomen atau gomenasai biasanya diungkapkan ketika ingin meminta maaf dalam bentuk biasa ya kepada teman atau orang tua kepada anak-anaknya dan seterusnya. Sedangkan sumimasen artinya juga maaf, jadi penggunaannya diucapkan untuk meminta maaf dalam bentuk sopan yang lebih sopan dari gomen atau gomenasai. Itu biasanya dilakukan kepada orang tua yang dihormati, anak muda kepada orang tua, karyawan kepada atasannya dan seterusnya. Baik, selanjutnya hyogeng ketika memulai dan selesai makan. Nah, yang suka nonton anime nih biasanya sering sekali melihat kata ekspresi ungkapan sebelum makan. Jadi dengan menepuk dua tangan disatukan, itadakimasu ya. Itadakimasu, ungkapan ini diucapkan ketika baru memulai makan. Sama mungkin seperti orang Indonesia ya, ini itadakimasu seperti berdoa sebelum memulai makan. Nah, sedangkan gochiso sama deshita, gochiso sama deshita diucapkan atau ungkapan ini biasanya diucapkan ketika selesai makan. Nah, ini merupakan suatu rasa bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan makanan atau minuman yang telah dinikmati. Jadi sekali lagi diucapkan gochiso sama deshita. Ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat hyogeng shitsurei-shimasu. Shitsurei-shimashita. Soro-soro shitsurei-shimasu. Shitsurei-shimasu. Shitsurei-shimashita. Sama-sama memiliki arti permisi atau mohon maaf gitu ya. Saya akan duluan meminta izin untuk pulang kembali ke rumah. Shitsurei-shimasu, permisi, penggunaannya diucapkan ketika memasuki ruang kelas atau kantor atau rumah orang lain ya. Jadi ketika ingin pulang atau meninggalkan ruangan, maka menyebutkan shitsurei-shimashita. Shitsurei-shimashita ya. Jadi yang berikutnya adalah soro-soro shitsurei-shimasu. Nah, kata soro-soro sendiri artinya adalah sebentar lagi. Soro-soro shitsurei-shimasu, sebentar lagi saya mau permisi atau mau pulang ya duluan ya. Permisi penggunaannya diucapkan ketika ingin pulang atau ketika sedang berkunjung ke rumah orang lain ya. Selanjutnya adalah dozo. Dozo artinya adalah silakan. Nah,
penggunaannya diucapkan ketika mempersilahkan seseorang melakukan sesuatu. Atau biasanya sih ungkapan ini sering digunakan pula pada saat memberikan barang atau benda pada seseorang. Dengan menggunakan tangan kiri atau tangan kanan tidak masalah. Dan lebih sopan lagi menggunakan kedua tangan. Hai, dozo, seperti itu ya, dozo. Dengan kedua tangan lebih sopan. Nah, selanjutnya adalah hajimemashite. Hajimemashite artinya adalah perkenalkan. Penggunaannya diucapkan ketika memulai perkenalan dengan seseorang atau dengan orang banyak, gitu ya. Hajimemashite, watashi wa Made desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya. Kata yoroshiku onegai shimasu adalah senang berkenalan dengan Anda. Penggunaannya diucapkan ketika mengakhiri perkenalan dengan seseorang atau dengan orang lain, orang banyak juga bisa. Nah, kemudian lawan bicaranya juga akan mengucapkan dozo yoroshiku onegai shimasu atau kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Senang juga berkenalan dengan Anda dan mohon bantuan berikutnya, ya. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Nah, yang selanjutnya adalah gambatte kudasai. Gambatte kudasai, berusahalah. Jadi penggunaan ini diucapkan ketika memberikan dukungan atau support kepada orang lain. Jadi direspon oleh yang menerima support dengan hyogen. Hai, gambarimasu. Hai, gambarimasu. Jadi berbeda dengan budaya Indonesia ketika diberikan support. Terima kasih ya atas supportnya, terima kasih atas dukungannya. Tidak seperti di sini. Domo arigatou gozaimasu, bukan, tetapi gambatte kudasai. Hai, gambarimasu. Ya. Baik, selanjutnya hyogen berikutnya adalah otsukaresama desu. Otsukaresama desu, otsukaresama deshita. Otsukaresama desu, otsukaresama deshita biasanya digunakan ketika memulai atau setelah selesai bekerja sebagai ungkapan terima kasih atau memberikan support dukungan sebelum memulai bekerja. Otsukaresama desu, sebelum memulai bekerja. Otsukaresama deshita, terima kasih atas kerjasamanya, digunakan setelah selesai bekerja. Baik, selanjutnya adalah irashaimase. Irashaimase artinya adalah selamat datang. Penggunaannya diucapkan oleh pelayan atau karyawan toko, karyawan hotel kepada pengunjung yang baru masuk atau datang. Ya, selanjutnya ada ungkapan soso omachi kudasai. Soso omachi kudasai. Mohon tunggu sebentar ya. Artinya dalam artian pelayan menyiapkan pesanannya terlebih dahulu sebelum dihidangkan ke pelanggan atau ke tamu. Baik, selanjutnya adalah omatase shimashita. Maaf sudah membuat Anda menunggu. Dan di sini dalam artian terima kasih sudah menunggu hidangan ini, gitu ya. Selanjutnya ungkapan atau hyogen tokorode, 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 gitu ya. Jadi ngomong-ngomong, by the way, diucapkan ketika akan mengganti topik pembicaraan dengan seseorang. Nah, contohnya ketika sedang asik berbicara nih, mau mengganti topik. Nani nani nani, tokorode, nani nani nani, ya, diteruskan lagi. Baik, selanjutnya adalah hyogen moshi moshi. Moshi moshi artinya adalah halo. Namun penggunaan ini diucapkan ketika mengawali pembicaraan lewat telepon atau sapaan pada saat bertelepon. Tidak digunakan ketika bertemu orang lain atau seseorang di luar konteks bertelepon, ya. Misalnya ketemu nih sama teman di luar atau di swalayan, Maria-san, moshi moshi, gitu ya. Maria, halo, gitu ya. Nggak gini, tidak digunakan dalam konteks tersebut, ya. Jadi moshi moshi digunakan pada saat menerima telepon. Selanjutnya adalah so desu ne atau so desu ka? So desu ne, begitu ya. Penggunaannya diucapkan untuk menekankan lawan bicara dalam hal yang belum diketahui oleh lawan bicara. Nah, selanjutnya adalah so desu ka? Begitukah? Atau masa sih?
Baik, selanjutnya adalah iye chigaimasu. Iye chigaimasu. Jadi ya, iya bukan, ini tidak benar, bukan ya. Contoh penggunaan iye chigaimasu. Nah, suatu ketika nih saya rasa-rasa nih ada ketemu seseorang. Rasanya orang itu pernah saya lihat loh. Coba deh saya tanya, sumimasen, Dewi-san desu ka? Apakah Anda Dewi? Apakah Anda Nona Dewi? Kemudian orang ini berkata, iya, chigaimasu. Oh bukan, saya bukan Dewi. Nah itu maksudnya ya, kata atau ungkapan iya, chigaimasu. Baik, selanjutnya adalah hyogeng. Bagaimana sih kita mengucapkan selamat kepada seseorang atau orang lain. Nah, ungkapan selamat itu sendiri adalah omedetou. Omedetou. Selamat digunakan untuk mengucapkan selamat kepada orang lain. Dan selanjutnya ketika ingin mengucapkan selamat ulang tahun, bagaimana? Otanjobi omedetou gozaimasu. Otanjobi omedetou gozaimasu. Selamat ulang tahun ya, gitu ya. Otanjobi omedetou gozaimasu. Atau gokekon omedetou gozaimasu. Gokekon omedetou gozaimasu. Selamat ya atas pernikahannya, atau selamat menempuh hidup baru ya, ya. Nah, selanjutnya selamat atas kelulusannya ketika temannya sudah wisuda nih ceritanya. Nanti kalian belajar mengucapkan ini. Gosotsugyo omedetou gozaimasu. Gosotsugyo omedetou gozaimasu. Atau ucapan selamat tahun baru, akemashite omedetou gozaimasu. Akemashite omedetou gozaimasu. Atau shinnen omedetou gozaimasu. Nah, itulah. Baik adik-adik, demikian beberapa hyogeng yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat, dan tentunya silakan dipelajari lagi bagaimana pronunciation-nya, bagaimana hatsuonnya, pengucapannya, dilatih lagi supaya lebih lancar. Minasan, kore de owarimasu. Kite kurete arigatou gozaimasu. Mata ne.